Nah, untuk pemain dari Vietnam, gue paling gedek sama Duan Van Hao. Kalau ketemu gue catok tuh. Pipinya gue catok pakai catokan, benar-benar gue catok tuh benar. Banyak yang komen kan. Itu wasit juga ini menjadi masalah. Ketika Duan Van Hao kasar, kemudian Du Hung Dung kasar, hanya kartu kuning ya. Justru tidak ada kartu untuk Duan Van Hao. Duan Van Hao itu harusnya kartu merah kalau menurut gue. Kakinya tetap Garuda, kakinya tetap merah putih. Nah ini dia momen. Nah, Dia momen. Nah, Ini dia ya. Kapten kan kita kan refleks kan kita nggak tahu juga kalau dia ada ancang-ancang mau menyikut. Benturin kasar, ada cedera atau apa nggak sih atau yang dirasain sakitnya berapa jam gitu? Nggak ada, cuma benjol aja sih. Oh di bagian apa tuh? Aku heran kan gameplay Vietnam nih memang gitu. Kita contoh lah kan Malaysia dengan Indonesia nih kan, walaupun kita nih boleh dikatakan kalau bola sepak nih memang kalau sudah jumpa memang rival lah, memang boleh dikatakan dia punya apa tuh kehangatan tuh memang terasa lah kan, daripada segi pemainnya, dia punya penonton, tapi tidak pernah juga main kasar kan, tidak pernah juga macam mau menyiku begitu, mau menyiku timnas Malaysia, mau bagi siku timnas Indonesia, tidak pernah pun. Dan paling-paling sportif lah main bola begitu. Tapi kalau sudah masuk Vietnam nih, pokoknya semua kalau timnas Vietnam itu semua dia bantai itu di dalam tuh udah siku. Masih ada Beckham Putra, pelanggaran pemirsa. Beckham Putra dilanggar kali ini oleh Nguyen 1 karena ada 4 Nguyen. Iya, ini Nguyen yang paling galak nomor 4 ini Rendra. Yang paling sering bikin pelanggaran juga. Nguyen Ngoc Tang. Ya, ini Bukan dia Ngoc Nguyen. Tang ya, Ngoc. Pemain Vietnam yang sikut Haikal Al-Hafiz, Nguyen Hong Phuc tidak mendapatkan sanksi usai aksi kasarnya. Malahan ia dapat memperkuat Golden Star Warriors Junior di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Nguyen Hong Phuc menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya bek Vietnam tersebut melakukan aksi kasar di final Piala AFF U23 2023. Kala itu, Haikal dan Hong Phuc sedang berduel untuk memperebutkan bola. Pemain Vietnam menang dan bisa menyepak si kulit bundar lebih dulu. Haikal pun mencoba menghindari kontak fisik. Namun, Hong Phuc malah melakukan ancang-ancang dan menyikut kepala pemain PSIS Semarang tersebut. Parahnya wasit tidak menyoroti aksi ini. Hong Phuc terhindar dari hukuman kartu apapun karena pengadil lapangan memutuskan laga terus berjalan, meski Haikal sempat dirawat. Setelah insiden itu, banyak yang mendesak pemain Vietnam tersebut agar disanksi karena membahayakan pemain lain. Namun fakta berkata lain karena Hong Phuc lolos dari hukuman begitu saja. Menariknya Nguyen Hong Phuc mendapatkan panggilan dari Philippe Troussier untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2024 September mendatang. Selain Hong Phuc, ada 9 pemain lain yang dipanggil Troussier untuk diberi kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan tim yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Terlepas dari itu, timnas Indonesia U23 juga akan tampil di ajang tersebut. Garuda Muda tergabung bersama Chinese Taipei serta Turkmenistan. Kiprah timnas Indonesia U23 ketika berlaga dalam Piala AFF U23 2023 menjadi sorotan lebih. Salah satunya perihal penampilan skuad Garuda Muda di final ketika melawan timnas Vietnam. Terlebih lagi, pemain timnas Indonesia mengalami momen yang tak menyenangkan saat berduel memperebutkan bola dengan pemain Vietnam. Saat mengejar bola, salah satu pemain Vietnam bernama Nguyen Hong Phuc dikabarkan tertangkap kamera menyikut keras kepala bagian belakang pemain timnas Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Sikutan keras dan maut Nguyen Hong Phuc yang terlihat dilakukan secara sengaja itu, dinilai banyak pihak wajib mendapatkan sanksi tegas. Hal itu karena tindakan tersebut dianggap sangat membahayakan Haikal Al-Hafiz. Akan tetapi, tindakan Nguyen Hong Phuc kala itu malah lolos dari kartu oleh wasit. Momen itu pun ikut disorot tajam oleh Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi, setelah laga Piala AFF U23 2023 selesai. Ahsanul Kossasi tampak ikut geram melihat aksi sikutan keras Nguyen Hong Phuc.
Ia menyebut bahwa tindakan sang pemain Vietnam wajib mendapatkan sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF). Indonesia dinilai harus tegas dan berani bersuara perihal tersebut. Tak hanya itu, Ahsanul Kossasi menyarankan timnas Indonesia untuk tak lagi hadir di turnamen AFF lainnya. Jika pemain ini, Nguyen Hong Phuc, tak disanksi oleh AFF, Indonesia harus bersuara dan mempertimbangkan untuk tidak terlibat lagi dalam turnamen AFF. Tulis Ahsanul Kossasi di Instagramnya, dikutip pada Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023. Menurut Ahsanul Kossasi, pemain Vietnam seharusnya mendatangi Haikal Al-Hafiz sebagai bentuk menunjukkan respeknya. AFF sangat terbuka dengan kritik yang disampaikan pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong selesai laga final Piala AFF U23 2023 melawan Vietnam, Sabtu, 26/8. Sesudah pertandingan, Shin Tae-yong secara terbuka mengkritik kepemimpinan wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara yang banyak merugikan timnya. Salah satu momen yang disorot oleh mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut adalah insiden Nguyen Hong Phuc yang terlihat memukul kepala Haikal Al-Hafiz. Shin Tae-yong yang merasa keputusan wasit itu tidak adil langsung memprotes keras dari pinggir lapangan sehingga menerima hukuman kartu kuning. Sesudah pertandingan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa sepak bola Asia Tenggara jika ingin maju harus memperbaiki beberapa hal, salah satunya adalah kepemimpinan wasit. Jika AFF ingin anggotanya berkembang, pemain juga berkembang, harus memiliki beberapa hal, saya tidak mau menyebut spesifik tetapi beberapa situasi tak membantu pemain, wasit sering melakukan keputusan salah, ini dapat menghambat perkembangan pemain, padahal pemain sudah menunjukkan usaha yang besar, ujar Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Terkait protes ini, Wakil Presiden AFF, Francisco Geronimo mengungkapkan bahwa pihaknya akan sangat terbuka jika ada ingin kritik yang disampaikan, termasuk dari Shin Tae-yong. Pertama kita buat pembenahan dulu dari dalam. Kita evaluasi semua. Kalau ada kritikan-kritikan dari pelatih, oke kita lihat sampai di mana. Ini kan namanya kritikan. Kita terima dan akan kita evaluasi, ujar Geronimo kepada TVNews.com, Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Namun, Geronimo meminta kepada PSSI untuk mengirimkan surat protes secara resmi kepada AFF agar bisa dipelajari terkait kritikan yang disampaikan. Akan tetapi, supaya lebih kuat lagi klaim dirugikan, harus ada surat resmi dari PSSI, supaya kita bisa melihat itu sebagai tuntutan dari pihak Indonesia, supaya kita melihat apa yang salah dari pertandingan ini, katanya. Geronimo mengakui sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sesudah pertandingan final Piala AFF di Thailand yang berhasil dimenangkan Vietnam melalui drama adu penalti. Menurut dia, Erick tidak menyebut masalah wasit dan justru menyatakan bahwa pertandingan berjalan dengan sangat menarik. Saya sendiri waktu di Thailand nonton final AFF, sama-sama dengan Pak Erick, kita semua mengatakan pertandingannya bagus. Namun, soal yang lain-lain saya tidak tahu, saya tidak dengar, katanya, Van.